Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Apmeds, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang bedah, khususnya bedah digestif. Adapun learning outcomes kita kali ini yaitu teman Apmeds mampu mengetahui kondisi patologis pada pankreas dan saluran kandung empedu. Nah, bahasan utama kita hari ini ada pankreatitis, CA pankreas, dan kelainan empedu lainnya. Contoh seperti kolelitiasis, kolesistitis, dan kolangitis. Oke, kita mulai dari pankreatitis dulu. Sesuai dengan namanya, ini berarti peristiwa di mana adanya peradangan pada pankreas. Faktor resikonya itu khas banget, alkoholisme alias orang yang suka minum alkohol, dan batu empedu. Gejala dan tandanya khas banget, harus ada peningkatan enzim amilase lebih dari 450 dan lipase lebih dari 400. Kemudian nyeri epigastrium tembus ke punggung, mual muntah, dan ada Gray Turner sign dan Cullen sign. Nah, ini ada gambarnya ya di sebelah kanan video. Untuk yang di sekitar umbilikus itu adalah Cullen sign. Kalau yang di bagian sekitar flank atau pinggang, dia itu tampak bruise di bagian situ, namanya Gray Turner. Nah, kalau misal berdasarkan pemeriksaan penunjangnya, bisa kita lihat lewat dari radiologi. Tampak sentinel loop sign seperti pada gambar, dan juga cut-off sign. Oke, lanjut ke CA pankreas. Ini ada gejala khasnya, jadi dia ada obstruktif jaundice, BAB warna pucat atau dempul, dan keluhan berat badan turun. Nyeri perut atas tembus ke belakang, teraba massa di epigastrium yang berdenyut, dan distensi abdomen juga asites. Biasanya sangat khas hasil laboratoriumnya CA19-9-nya meningkat, CEA meningkat, namun amilasenya normal. Sedangkan pada pankreatitis amilasenya meningkat. Jadi itu untuk membedakan antara CA pankreas dan pankreatitis. Jangan lupa kalau CA pankreas otomatis ini kan ganas ya. Pasti ada berat badan turun dan gejala-gejala khas untuk orang-orang yang ada keganasan. Lanjut ke kelainan empedu. Dia ada kolelitiasis atau disebut batu kandung atau saluran empedu. Kemudian ada kolesistitis atau radang kandung empedu. Dan juga kolangitis, radang duktus empedu. Jadi ini mirip-mirip, jangan susah membedakannya. Karena kolelitiasis, litiasis itu adalah batu. Kalau itis-itisan berarti dia radang. Bedanya kalau kolesistitis itu radang kandung empedu, kolangitis itu adalah radang duktus empedu. Nah, biar gampang, kita itu harus melihat. Jadi untuk beberapa penyakit atau kelainan empedu, dia punya faktor resiko, yaitu faktor resiko 4F. Female, 40, fat, dan fertile. Dia perempuan, umurnya 40-an, masih aktif secara reproduktif, dan juga dia gendut. Nah, bisa kita lakukan USG, itu adalah pemeriksaan gold standar untuk mengetahui apakah ada batu atau peradangan. Nah, cara membedakannya itu lewat tabel di samping, biar gampang. Untuk kolelitiasis, dia ada nyeri kolik positif, namun tidak ada morphi sign, tidak ada demam, dan tidak ada ikterus. Dia nyeri kolik karena ada batunya. Kalau koledokolitiasis, dia ada batu di bagian ductus choledocus. Jadi dia nyeri kolik positif, namun ada ikterus karena dia menghalangi di bagian common bile duct di bagian sini nih, makanya dia bisa ikterus. Tapi dia tidak ada morphi sign dan tidak ada demam. Lanjut ke kolesistitis, dia bisa ada atau tidak ada nyeri kolik, tapi pasti positif morphi sign. Kemudian dia juga ada demam, namanya juga radang, namun tidak ada ikterus. Kalau kolangitis, dia mirip dengan kolesistitis. Namun dia bedanya ada ikterusnya. Dan juga bisa kolangitis itu ada yang namanya trias Charcot. Jadi ada demam, morphi sign positif, dan ikterus obstruktif. Kemudian dia akan menjadi gawat jika ada gejala pentat renal, alias trias Charcot yang tadi udah kita bahas, ditambah dengan TTV yang shock dan juga penurunan kesadaran. Nah, yang jelas itu terapinya kita harus perbaiki keadaan umum dulu. Pasien kita puasakan, kita pasang NGT, terutama bila ada perut distensi. Berikan antibiotik, vitamin K, bila koagulopati, dan koreksi keseimbangan asam basa. Jika perlu, lakukan operatif
kolesistektomi, atau kalau dia di ductus coledochus bisa dilakukan endoskopik retrograde cholangiopankreatogram atau ERCP. Oke, sekarang kita kuis ya. Kamu bisa pause video ini dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Nyonya S, 45 tahun, datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri perut kanan atas yang hilang timbul sejak 1 minggu yang lalu. Nyeri dirasakan terutama setelah makan makanan berlemak. Keluhan demam di sangkal, pemeriksaan fisik menunjukkan tanda vital dalam batas normal, tidak ikterik dan morfisai negatif. Berat badannya 70 kilo dengan tinggi badan 150 cm. Apakah diagnosis pasien tersebut? Nah, ini perempuan, usianya 40 tahunan, berat badannya obes. Kira-kira ini ke arah mana ya? Jawabannya adalah A. Kolelithiasis, karena dia tidak ada ikterik, morfisanya negatif, berarti tidak ada itis. Berarti dia jawabannya kolelithiasis. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman Upmaths. Bye-bye. Uplix, tontonannya anak kedokteran.